perawatan wajah. Dari kapan sih Kak mulainya Kak? Dari baru-baru sih 2019 pas banget lulus SMA waktu itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa Kakak pilih pasar yang skincare gitu? Nggak kayak yang lain gitu, mungkin coffee atau apa gitu Kak? Pertama, untuk alasan yang paling dasar itu karena suka ya masalah kayak tentang kecantikan yang kayak gitu. Terus jadi supaya kalau misalkan suka, mikirnya sih bakalan nanti ikhlas gitu ngejalaninnya. Kalau misalkan ada up and down, ngerasanya bakalan lebih luas aja karena suka gitu. Terus yang kedua, saat itu kan pas seingat aku waktu pas lulus SMA 2019 tuh belum skincare tuh masih awal banget, kayak langsung booming kan awal-awal memang untuk masalah kayak moisturizer yang gitu-gitu udah dari dulu. Cuman kan semakin pas lulus SMA tuh kayak mulai makin banyak tuh model-model skincare yang lain, masker juga semakin banyak yang cari kayak gitu. Jadi akhirnya ya udahlah bikin usaha untuk skincare aja karena waktu itu juga lagi mulai musim lagi supaya ngejar yang lagi musim juga gitu supaya langsung bisa target pasar gitu. Terus yang ketiga juga waktu itu kan lagi antara jeda dari lulus SMA ke kuliah tuh dari 3 bulan itu kan susah gitu ya untuk dapat uang jajan waktu itu kan. Jadi ya mikir gimana gitu ya supaya uang yang dipunya bisa putar balik gitu supaya bahkan lebih dari apa yang udah dikeluarin nantinya. Jadi ya akhirnya ya udahlah skincare aja gitu. Kebetulan suka dan lagi musim juga waktu itu. Awal-awal Jadi sesuai musim. fashion Kakak ya? Iya. Kalau boleh tahu Kak, kan Kakak itu menjual produk gitu Kak. Gimana sih Kak buat bikin produk itu jadi punya value yang beda gitu dari yang lain. Jadi si konsumen tuh bisa gercep gitu ke kita Kak. Itu kayak ini kali ya untuk strategi pemasaran mungkin ya. Untuk strategi pemasarannya sih kayak kan waktu itu masih jarang juga sih masker organik ya. Pas udah mulai kesini-sini mulai makin banyak juga brand-brand baru yang langsung melejit juga kan. Nah, waktu itu aku mikirnya musimnya kan waktu itu masker yang model-model belum organik gitu deh, masih jarang banget. Ya udah akhirnya bikin yang organik supaya orang tuh kan brandingnya tuh nggak bikin terlalu, maksudnya efek sampingnya sedikit lah. Jadi karena dia 100% natural ya bahan organik, jadi nggak bikin efek samping yang terlalu, kalau iya juga nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi ya udah bikin supaya orang-orang tuh oh ini gak terlalu bahaya gitu kalau misalkan baru coba pakai atau pemula dalam skincare belum mau nyoba yang aneh-aneh, kalau misalkan masker yang organik aja deh gitu. Jadi supaya kesannya tuh lebih aman gitu sih, lebih utamanya ke situ gitu. Bikin brandnya kayak gitu supaya dikenal baik gitu dan aman buat, karena kan ini aman juga ya mulai dari umur SMP kelas 1 juga udah boleh gitu pakai ini karena nggak pakai bahan-bahan yang kimia yang kayak gitu. Jadi buat produk yang itu kayak ingredient kayak gimana ya, keamanannya kayak gitu ya Kak? Kayak gitu ya. Gini Kak, kalau misalnya saya nih misalnya ingin membangun sebuah bisnis startup gitu, yang kreatif gitu, hal pertama apa sih yang harus dipikirin gitu? Apakah dari modalnya atau gimana gitu Kak? Yang pertama sih kalau dari aku harus niat dulu yang pertama, karena kalau mau coba-coba mungkin ada orang yang pengen coba-coba, tapi kalau buat diri aku sendiri udah enggak deh kayaknya kalau masalah kayak gini buat dicoba-coba gitu. Yang pertama tuh harus memang niat gitu. Terus yang kedua harus nentuin juga nih target pasarnya pengen ke siapa, apa pengen ke ibu-ibu atau ibu-ibu yang punya anak misal, atau anak muda gitu ya, atau buat anak-anaknya gitu. Harus nentuin juga itu kalau misalkan pengen dijualnya ke siapa gitu, dan itu harus dipakai analisis SWOT juga. Kalau aku sih analisis SWOT itu udah belajar dari mulai SMA, tapi kemarin kalau sama mungkin di ilmu komunikasi juga ada di mata kuliah komunikasi strategi kemarin. Untuk analisis SWOT itu kayak
strength-nya apa, terus weakness-nya apa, udah gitu opportunities-nya apa, dan juga threat-nya apa. Itu dianalisis sih kalau aku dari dulu pakai tabel ya, kalau aku waktu itu Hmm. dianalisis kayak apa ya, dari misalkan kekuatannya apa dibagi tabel aja, strength-nya apa, kekuatan dari bisnis kita apa gitu, untuk kelemahannya apa, terus untuk opportunities, peluangnya tuh apa kalau misalkan kita bisnis ini gitu, usaha kayak gini. Terus threat-nya juga untuk ancamannya gitu, bakal gimana gitu ke depannya. Itu kalau aku dulu sih ditabelin gitu, terus dianalisis lagi, oh ternyata lebih banyak untungnya dari kekuatan dan dari peluangnya itu dibanding sama ancaman kelemahannya gitu. Jadi ya udah akhirnya ambil itu gitu. Kalau aku sih nekenin itu juga, bikin analisis SWOT-nya. Terus tentuin produk yang mau dijual apa setelah yang tadi. Sebelum SWOT ya, ini seharusnya tentuin produk yang dijual tuh apa setelah nentuin target pasar. Misalkan target pasarnya kayak aku dari anak usia remaja sampai dewasa, tapi misalkan lebih khusus ke perempuan. Contohnya ya kayak aku masker gitu atau apa. Ditentuin juga produk yang harus dijual. Tapi misalkan udah ditentuin produk yang dijual, baru ke analisis SWOT itu dimasukin gitu. Oh, kalau jual produk ini kelemahannya ini, kelebihannya ini gitu. Peluangnya apa kayak gitu. Kayak gitu aja sih. 4 poin aja kalau yang aku kemarin lakuin gitu. Berdasarkan pengalaman. Jadi kayak jadi kita tuh harus pertama niat dulu ya Kak, niat dulu, terus tuh tentuin target pasarnya, SWOT-nya juga ya Kak ya. Iya. Terus gitu Kak. Nah Kak, ini Kak kan kalau kita usaha tuh kan kayak startup gitu kan pasti kan kita harus membangun brand awareness ya Kak ya. Apa yang Kakak lakuin gitu Kak biar ngebangun brand awareness-nya tuh apa sih? Tertarik gitu Kak. Buat brand awareness sih, pertama aku bikin dari packaging ya. Pertama pengaruh banget nih, dulu kan aku juga pernah jadi reseller dari orang lah, produknya tuh dari orang, masker juga, tapi aku labelin sendiri, dan kemasan dari dia tuh cuman gitu doang, kayak aluminium foil doang udah. Dan itu semenjak aku punya brand sendiri dan rubah dari packaging, itu bikin brand awareness juga. Jadi karena dari packaging aku sendiri itu bukan plastik aluminium foil gitu yang sekali pakai misalkan udah habis dibuang. Aku bikin brand awareness yang kalau misalkan SRAS ini packagingnya tuh reusable gitu. Walaupun plastik bahannya, tapi bisa dipakai ulang. Jadi aku tuh bentuknya jar gitu, yang misalkan kalau misalkan maskernya udah habis tuh bisa dicuci lagi gitu, contoh buat pernak-pernik kayak, buat bumbu dapur kayak gitu. Jadi, oh ini nih kalau misalkan beli di SRAS tuh seenggaknya bantu ngurangin sampah plastik yang mungkin di produk orang lain tuh pakai aluminium foil yang bahan dasarnya tuh plastik kan, yang mungkin nggak tahu buangnya di mana, atau dari TPS pun kadang nggak terlalu diurus. Tapi kalau misalkan reusable gini, setelah dipakai, dicuci, itu bisa dipakai untuk bahan-bahan yang lain gitu. Jadi brand awareness ke situ sih, aku lebih ke packaging gitu. Menurut Kakak apakah dari brand awareness itu harga itu juga ngaruh nggak sih Kak? Kenapa? Gitu. Harga itu menentukan brand awareness juga nggak? Harga. Oh, harga, iya. Itu menurut aku penting juga. Kalau bagi aku pribadi sih, masalah harga awal nentuin buat ini, kan yang pasti harus berkualitas ya, tapi dengan harga yang harus di kantong orang gitu. Jangan, apalagi kalau buat pemula ya jangan nentuin harga tuh yang penting untungnya banyak deh gitu. Jangan yang bikin harga yang seharusnya aja, supaya orang juga kalau misalkan beli di SRAS tuh ternyata walaupun uang di saku ini tuh muat gitu, tapi dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi jangan terlalu langsung pikir untungnya yang banyak gitu, padahal yang harus lebih dipikirin sih orang-orang mau belinya ke kita itu supaya banyak gimana, yang pasti harus dengan harga terjangkau juga. Jadi pengaruh itu harga untuk brand awareness juga pengaruh banget. Oh gitu Kak. Berarti di brand awareness tuh bukan hanya sekedar packaging gitu ya? Berarti ada harga juga, terus juga kadang juga logo juga ngaruh ya Kak ya? Logo dari itu juga. Ngaruh, harus mencerminkan apa yang dijual. Jangan sampai jual helm misal, tapi helm kan rata-rata yang beli itu cowok gitu ya. Tapi misalkan logonya warna pink gitu kan, orang juga apa gitu, males. Kadang orang juga dari awal tuh seneng tuh lihat logo, lihat packaging gitu. Tertarik tuh dari situ biasanya kalau aku sebagai pembeli gitu. Melihat orang tuh
logonya bagus, tertarik gitu, atau dari packagingnya bagus, tertarik gitu kan. Jadi nginget kalau misalkan itu tuh bisa dibikin brand awareness juga, itu juga penting. Gitu ya. Berarti jadi brand awareness itu banyak ya itunya unsur-unsurnya kayak harga, packaging, bahkan Iya. simbolnya juga warna simbol juga ya Kak ngaruh ya Kak? Warna, terus Iya. slogan juga bisa ngaruh Hmm. sih menurut aku, ciri khasnya apa. Misalkan ciri Hmm. khasnya kalau aku selalu ada di logo tuh selalu ada aksen bunga gitu supaya natural nih gitu, terlihat Hmm. buat simbol gitu. Jadi untuk ciri khas simbol sama ciri khas slogan juga menurut aku penting sih gitu. Jadi nggak asal tempel gitu ya, tempel nama, Iya. tempel warna Yang gitu. pasti tadi kan harus niat dulu gitu dari Iya. awal, niat jangan menurut aku kalau kan ada juga tapi orang yang pengen coba-coba, coba aja kali ini laku, kali ini laku. Tapi menurut aku di zaman sekarang yang udah banyak banget orang jualan gitu, harus agak lebih sedikit mateng sih gitu ke depannya gimana. Gitu Kak ya. Berarti banyak ya Kak unsur-unsurnya gitu Kak. Jadi ini Kak, Ya baik lumayan. lagi buat itu ya. Kakak itu Mhm. waktu bikin Slash ID itu pertama nyari pasarnya dulu atau nyiapin kapasitas produksinya dulu Kak? Pertama sih aku nyari target pasarnya dulu, mau ke siapa Hmm. dulu gitu jualnya. Karena kalau aku sih lewat lingkungan ya, lingkungan aku rata-rata kan pasti seumuran gini dan menurut aku tuh satu, buat sarana buat promosi pertama kali itu kan ke teman-teman, yang mana kita, beli dong ini bagus buat kamu," gitu. Pasti kan aku mikirnya kayak gitu, cuman mungkin ada orang juga yang beda. Lewat Hmm. lingkungan gitu, lewat target pasarnya dulu, jadi aku lebih nentuin target pasarnya dulu. Hmm. Gitu Kak. Berarti oh ya gitu Kak. Berarti untuk ini Kak, kalau misalnya Kakak yang gitu gunain strategi pengemasan kontennya kayak gimana ya Kak ya? Apakah kayak TikTok gitu yang lagi populer, Instagram atau mungkin apa sih join ke sosial media yang lain gitu Kak? Facebook mungkin? Aku sih lebih ke pengemasan kontennya di Instagram, itu pun masih kalau bisa dilihat sendiri ya, di Instagram aku masih ya berantakan, udah gitu jarang banget. Karena kan kemarin tuh sempat berhenti juga berapa berapa ya, sebulan kalau nggak salah, berapa bulan, berhenti dulu gitu, ada sesuatu hal yang nggak mungkin jualan dulu. Jadi masih berantakan juga sih untuk masalah konten aku, tapi aku udah punya, apa ya namanya, ambasador gitu deh. Jadi orang yang selalu aku Hmm. kirimin barang buat di-unboxing sama mereka gitu. Tapi aku cuma 2 orang, itu pun teman sendiri pastinya, yang Hmm. kira-kira dia punya impact lebih buat aku, punya income lebih, yang followers-nya reaktif maksudnya iya aktif gitu bagi dia, supaya semakin aku misalkan kirim ke barang ke dia tuh bakalan dia review dan followers dia juga lihat, oh, jadi ini nih, wajah dari Sras gitu. Kayak gitu sih Hmm. aku lebih ke apa, ke ambasador gitu untuk tadi, masalah itu. Kalau untuk konten sendiri masih jujur masih acak-acakan banget, masih belum teratur juga sih. Terus Kak, gimana sih kalau misalnya Kakak pasti kan kalau misalnya konten pasti ada strateginya ya. Nah, mungkin bisa dijabarin nggak sih strategi kreatif Kakak kayak gimana gitu Kak? Buat konten Instagram atau TikTok bahkan? Kalau aku sih karena masih berantakan, tapi Hmm. kemarin lewat Canva untuk Instagram gitu. Terus strategi kontennya juga aku nge-up Testi supaya ya itu termasuk ke strategi pemasaran juga, tapi pengemasan kontennya juga lewat Canva itu, masukin Testinya capture-an Testi itu lewat diedit ke aplikasi Canva yang kira-kira menarik dan orang-orang pengen baca gitu. Editannya tuh kayak awal-awal juga ngasal, maksudnya bukan ngasal sih, belum menarik karena belum terlalu bukan pinter ya, belum terlalu bisa juga lah ngotak-ngatik Canva gitu. Cuman kesini sini udah, oh gini nih caranya, kan banyak juga sekarang ya trik-trik lewat TikTok, lewat apa supaya kelihatan lebih menarik gitu sih. Paling aku cuma di Instagram doang, udah sih belum ke TikTok sekarang. Hmm. Eh, mungkin Kak bisa berbagi pendapat gitu. Eh, Penggunaan brand ambassador tuh sekarang tuh emang benar-benar penting atau hanya sebuah opsi dalam sebuah startup gitu Kak? Itu opsi sih kata aku, sebenarnya nggak mesti penting kalau untuk orang, tapi, bagi aku yang orangnya kadang kemudian gitu ya buat bikin konten,
jalan lainnya adalah pilih orang buat nge-up terus seras itu sendiri gitu. Jadi akhirnya aku karena temen itu sesuai perjanjian sih. Aku udah bilang dari awal karena aku ini pemula, yang pasti aku belum bisa kasih imbalan uang gitu intinya. Tapi aku bakalan kirimin produk gitu. Tapi balasannya gitu maksudnya untuk saling menguntungkannya di unboxing, di review juga gitu. Karena kan kalau dari aku sendiri kadang masih kemudian juga bikin itu, jadi ya udahlah daripada gak sama sekali mending minta bantuan orang lain tapi aku juga kasih keuntungan juga ke orang lain gitu. Dia Tapi opsi sih, tapi bagi aku opsi. mengganti juga. Kalau menurut Kakak giveaway itu gimana sih Kak? Kan sekarang tuh banyak tuh yang produk giveaway, follow Instagram ini dapatkan bisa dapat apa gitu Itu Kak? juga bisa jadi strategi pemasaran ya. Aku pernah ngelakuin sekali itu di awal opening supaya lewat giveaway ataupun diskon itu tuh jadi karena diskon nih pasti kan banyak yang beli atau karena giveaway kan nanti ada yang ikutan jadi kan nyoba. Nah seandainya dia cocok itu pasti dia rekomendasiin ke temennya atau dia bisa beli lagi gitu. Itu tuh menurut aku salah satu strategi buat pemasaran juga. Oh ya, berarti kalau gitu saya tanya lagi nih Kak. Menurut Kakak iya. lebih ampuh pakai brand ambassador atau pakai cara giveaway? Menurut aku sih bagi pemula ya lebih ampuh untuk yang ambasador karena kalau giveaway orang masih males juga kecuali diskon itu paling utama tuh kasih diskon. Tapi yang kedua itu melewat ambasador untuk ini ya untuk usaha aku lewat ambasador itu jadi dari dia ke temennya tuh bisa ke temennya lagi sampai ke temennya lagi aku karena ngalamin kayak gitu dibanding waktu itu aku ngadain giveaway yang saling tag-tagan gitu tapi akhir-akhirnya dia unfollow lagi misal. Kalau misalkan lewat ambasador kan itu bener-bener real recommendation gitu dari orang ini ke orang ini terus aja kayak gitu jadi ngalir terus. Jadi itulah urutannya bagi aku diskon terus ke ambasador baru ke giveaway kalau untuk usaha aku sendiri. Brand ambassador dan ya diskon sama brand ambassador ya Pak. Mau tanya juga mungkin Kak kalau misalnya kita bikin event yang kreatif menurut Kak tuh kayak gimana sih Kak? Jadi kayak misalnya bikin event yang gak kayak lain mungkin kayak gimana ya? Bikin kayak Kakak tuh bikin sayembara gitu. Sayembara bikin pamflet dari apa sih dengan konsep search ID atau gimana gitu Kak? Kurang paham maksudnya gimana Halo? ya? Kurang paham. Jadi gini sih Kak, kan itu saya tuh mungkin berkaca dari pengalaman sendiri ya Kak. Kan sekarang tuh banyak ya Kak strategi itu kayak giveaway, terus juga ada bakal brand ambassador yang tadi Kakak jelaskan gitu. Kalau menurut Kakak nih kan kadang suka nih yang apa sih produsen-produsen yang bikin konsep pemasaran yang agak unik kayak bikin apa sih sayembara kayak gitu mungkin kayak ayo bikin desain logo Seras ID nanti kalau misalnya dapat juara nanti saya kasih hadiah apa gitu Kak. Menurut Kakak itu iya efektif juga sih Kak. Belum pernah nyobain sih ya jadi belum ngerasa efektif atau enggaknya belum pernah nyobain jadi tetap sih menurut aku yang paling ngaruh lewat ambasador itu semakin di unboxing nanti ada orang yang kepo gitu itu ngaruh banget sih tapi di aku sampai jangkauannya tuh jadi jauh banget sih tapi di aku kayak gitu ngaruhnya kalau untuk yang sayembara gitu belum pernah nyoba. Kak. Oh boleh kita siapa? Kan tadi juga kakak jelasin kayak strategi pemasaran konten kayak gitu. Kakak ini ada nggak sih kayak ekspektasi gitu bikin konten di YouTube gitu? Konten di YouTube? Konten di YouTube sih belum, tapi aku punya channel YouTube yang kadang kalau bahas skincare selalu masukin produk aku yang buat aku pakai gitu. Selalu kayak gitu. Tapi buat khusus serasi belum karena aku masih bingung konsep videonya mau gimana. Cuman kan aku punya channel YouTube pribadi yang isinya aku share apa, tapi aku selalu nyelipin produk aku sendiri di situ gitu. Seenggaknya ada orang lain yang aku nggak kenal tuh bisa lihat dan bisa kepo. Tapi aku udah buktiin sendiri juga lewat situ pun itu ngaruh ada orang yang nggak aku kenal dan aku tanya tahu dari mana. Tapi kalau misalkan yang aku nggak kenal selalu aku tanya tahu dari mana untuk evaluasi juga dari buat aku gitu. Oh ternyata di sini ngaruh. Ternyata emang dari YouTube aku sendiri pun nyelipin produk aku itu ngaruh juga gitu. Dia tahu dari channel YouTube aku gitu. Tapi kalau buat tentang
khusus produk SRAS gitu di YouTube belum sih. Masih bingung juga untuk konsepnya kayak gimana. Nggak pernah kekiriman collab gitu kan sama YouTuber lain? Belum sih, aku juga masih subscriber masih 500. Belum ini banget. Berjalan aja. Ya Kak, saya mau nanya juga sih Kak. Kalau misalnya kalau mau pesan produk Kakak nih yang cara skincare tuh caranya kayak gimana sih Kak? Bisa langsung Instagram aja, nanti di bio itu ada website, itu bisa konsul dulu boleh, misalkan ini masalah kulitnya gini-gini kan kadang orang bingung ya, daripada salah nantinya boleh lewat WhatsApp juga ordernya, atau di WhatsApp juga nanti boleh minta COD, misal boleh di mana itu ditentuin tempatnya. Tapi di sini juga lagi-lagi buat strategi pemasaran itu aku bikin di akun Shopee juga, karena kalau belanja lebih dari 30.000 tuh bisa gratis ongkir gitu. Nah, jadi untuk strategi pemasarannya kan otomatis orang nanti closing di SRAS itu lebih dari satu kan, karena harus belanja minimal 30.000 gitu. Jadi pasti closingnya tuh lebih dari satu. Tadi ada hal yang menarik juga sih Kak, tadi Kakak bahas bahwa SRAS.id itu juga apa sih jadi tempat konseling ya Kak? Ya, itu boleh banget. Ada kok orang yang sebenarnya tuh dia nggak beli tapi nanya ini kalau ini bagusnya pakai bahan apa gitu. Tapi ya aku sih balas-balas aja, maksudnya boleh juga konsultasi di situ. Tapi lebih khususnya harus konsultasi untuk beli produk itu sendiri, nggak konsultasi tapi beli produk orang lain, nggak juga lah ya itu. Nggak mungkin ada penjual yang merekomendasiin penjual lain dengan kategori yang sama, itu kan nggak mungkin juga. Mungkin ada yang nanya aja beli enggak gitu. Cuma pasti ada sih nanya aja. Ini gimana nanti mau order Kak, padahal sampai besok-besok orang itu tuh yang nanya nggak ada gitu ya. Pasti ada aja yang kayak gitu mah. Gitu Kak. Lagi nih Kak, kalau misalnya kita tuh gimana sih Kak cara mempertahankan konsumen gitu, apalagi yang konsumennya yang royal gitu Kak. Strateginya kayak gimana gitu? Buat mempertahankan sih, aku pertama harus selalu, maksudnya walaupun aku kemudian, aku harus selalu ramah buat orang itu. Jadi supaya orang itu kan nanti kan kalau sekalinya dapat kesan buruk, ih kenapa jadi berubah gitu ya, misalkan males nggak mau lagi konsul atau nggak mau lagi di situ gitu. Aku lebih ke situ sih, lebih ke cara ngelayaninnya supaya dia, karena kan aku pribadi kalau beli enak nih kalau konsultasi atau kalau apa tuh ramah gitu. Jadi pengen ke situ terus karena enak buat ditanya-tanya gitu. Kalau misalkan udah sekali image-nya jelek, males gitu jadinya kalau beli lagi ke situ gitu. Aku lebih ke situ aja sih. Nggak dibuat ini. Kayak ke obati keramahan kayak gitu ya? Iya sih, aku lebih ke situ. Mungkin iya. Mungkin pernah sih Kak, ada ya Kak, mungkin ada yang konsumen cuma nanya doang gitu, kayak cuma ya klik-klikku gitu Kak. Ya Kak, kalau misalnya gini Kak, mungkin saya tuh mau bikin strategi diskon gitu Kak ya. Mungkin ada sih Kak strategi diskon kayak mungkin momentumnya kayak gimana gitu. Mungkin Itu aku sering bikin kalau di Shopee pasti pas di gratis ongkir 0. Jadi pas 2.2 misal 3.3 kayak gitu, aku seringnya di situ, apalagi akhir tahun kayak gitu. Atau supaya closingnya itu 2, aku kadang bikin juga nggak diskon 50%. Pernah sih baru sekali bikin diskonnya itu beli 1 gratis 1 gitu. Jadi supaya orang tuh langsung habis barang tuh 2. Karena kalau diskon 50 tuh terlalu lama juga sih untuk ngabisin barangnya, kan sama aja ya intinya kalau kayak gitu. Lebih baik buy one get one gitu. Kalau aku kayak gitu sih pernahnya kayak gitu. Kalau misalnya gini sih Kak, pemanfaatan hari-hari besar gimana tuh Kak? Kayak Lebaran mungkin, Iya itu, event Natal. ya tadi kata aku juga kayak misalkan akhir tahun, yang gitu-gitulah hari-hari, misalkan ya Lebaran atau ulang tahun usahanya sendiri, misalkan ulang tahun SRAS juga aku pasti selalu ngadain diskon gitu. Kapan sih ulang tahun SRAS-nya? Mungkin audiens bakal ikut gitu Kak? Ikut beli? Agustus nanti masih lama. Agustus ya Kak. Iya. Itu Kak kan tadi Kak ngejelasin kayak buy one get one, nggak rugi tuh Kak?
Enggak sih, menurut aku kan jarang-jarang juga. Buy one get one aku baru pernah sekali sih, sekali doang. Supaya kan ada beberapa produk yang kadaluarsanya itu tinggal beberapa bulan lagi, daripada aku tetap harga segitu karena kadaluarsa bentar lagi malah jadi rugi, lebih baik dijual aja, tapi aku tetap kasih keterangan kalau itu bentar lagi gitu. Maksudnya beberapa bulan lagi kadaluarsanya dengan harga segitu. Jadi tetap aja bakalan ada yang closing kalau kayak gitu. Jadi daripada rugi, lebih baik nggak apa-apa untung sedikit daripada rugi, daripada nanti kebuang nggak ada yang beli karena harganya tetap tapi kadaluarsanya bentar lagi gitu sih kalau aku. Soalnya gini kan Kak, kayak berkaca kan startup muda tuh kan takut rugi ya Kak, bikin event kayak beli gratis satu. Ya kan diskon 50% bakal kayak, soalnya kan kadang kan ada yang startup gitu modal misalnya katakan 100.000 gitu, tapi dianya malah rugi gitu. Gara-gara itu mungkin jadi mundur gitu. Ya itulah harus tadi niat supaya kita bisa terima resiko apapun itu, karena kan ini mah bukan gaji tetap ya istilahnya gitu. Ya kalau lagi banyak-banyak, aku juga pernah ngalamin di dalam sebulan tuh yang closing cuman 4. Dan itu tuh berapa produk? 4 orang yang ke closing tuh cuman berarti 5 produk lah. Tapi 4 orang doang dalam sebulan, itu kan kayak dalam bulan gitu, cuman 4 doang. Ya itu mah resiko pasti ada naik turunnya, ya harus terima gitu dari awal, harus niat dulu. Kalau misalkan coba-coba kan pasti sekalinya rugi, udah gak mau lagi. Padahal mah jalanin aja gitu, nanti juga pasti kan naik turun ya, nanti juga ada naiknya bahkan lebih dari omset yang kita targetin gitu. Kalau aku sih harus lebih ke niatnya lagi, balik lagi. Gitu ya Kak. Berarti modal pertama tuh niat sama keberaniannya Kak ya. Harus niat. Iya, harus berani ambil resiko juga. Kalau gini sih Kak, mungkin Kak bisa berbagi pendapat gitu. Kalau misalnya kita startup tuh enak kita bikin sendiri atau mending kita join sama teman-teman gitu. Ayo join gitu bikin startup gitu. Kalau misalkan, kalau aku sih belum pernah ya buat join bareng-bareng sama temen. Kalau aku mikirnya gini, cobain aja deh sendiri gitu, sesuai modal yang dimampu, dan harus berani. Kalau resiko ya sendiri, tanggung sendiri. Kalau rame-rame itu sih gimana pengennya sendiri. Kalau misalkan nggak mau keluar modal banyak, itu boleh bareng-bareng, solusinya itu gitu, buat bareng-bareng. Tapi kalau sekiranya ada modal lebih buat sendiri boleh, tapi kalau pengen sendiri dulu bisa coba dulu ambil barang kayak aku waktu itu dari orang lain dulu, cuman kasih stiker misal di repack ulang gitu, kasih stiker. Kalau buat sendiri gitu, buat yang mau coba sendiri boleh dulu dari orang lain. Kalau kira-kira udah banyak yang ini, aku sih waktu itu akhirnya ya udah bikin brand sendiri, walaupun sekarang juga masih belum selaku itu, tapi ngerubah kayak gitu. Tapi maksudnya bikin orang-orang percaya kualitasnya tuh lebih bagus, tapi memang harus lebih bagus kalau misalkan mau rubah dari apa yang udah di reseller kemarin. Jangan sampai yang udah barang yang kemarin kita jadi reseller gitu, pas bikin brand sendiri malah turun kualitasnya, itu bakalan anjlok sih menurut aku, kecuali lebih bagus lagi atau sama gitu. Jadi ya itu sesuai budget. Mungkin kalau budgetnya nggak mau keluar banyak dan belum berani buat rugi gitu, takut nggak mau rugi sendiri, ya optionnya tuh bareng-bareng sama temen, berdua, bertiga. Apalagi kalau coffee shop yang gitu kan pasti harus nyewa tempat yang gitu-gitu. Menurut aku sih itu harus, karena pemula harus bareng-bareng, supaya kalau sekalinya rugi, apalagi kan cuma nyewa tempat gitu ya, yang mungkin budget modalnya lumayan besar. Tapi kalau bagi aku yang kayak gini, jualannya online, yang belum mengandalkan offline shopnya atau tempatnya, ya boleh gitu, sesuaiin budget aja sih, dan sama keberanian ambil resikonya juga. Berarti ada ini ya Kak, ada opsi gitu mungkin kalau misalnya bisa rame-rame, atau mungkin kalau sendiri bisa mulai dari jadi reseller ya Kak ya? Iya, kalau produk dulu kayak gitu, ambil produk yang orang lain dulu. Nih Kak, kan ini Kak, lihat kondisi sekarang nih Kak, lagi corona nih Kak, apakah Serasa ID juga terkena dampak gitu Kak? Mungkin kayak penjualannya turun atau gimana gitu Kak? Alhamdulillah enggak sih, karena kan kemarin, karena aku juga masih online ya jualannya,